kita akan membahas mengapa pemerintah tega menaikkan harga di tengah situasi seperti sekarang. Apa dampaknya bagi ekonomi kita? Kenapa harga Pertamax harus naik sebesar itu? Dan mengapa harus sekarang? Sehingga ada kekhawatiran dari para ekonom bahwa kegelisahan dari kelas menengah ini akan berujung kepada krisis yang bernama The Chilean Paradox atau Paradoks Chile. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Sobat Linomics, beberapa hari yang lalu pemerintah mulai menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan kenaikannya tidak main-main. Dari yang tadinya Rp12.300 per liter, melonjak drastis sekitar 32% menjadi Rp16.250 per liter untuk wilayah Jabodetabek. Bahkan di beberapa daerah seperti Sumatera Barat dan Riau, harganya menyentuh Rp17.000 per liter. Dan tidak hanya itu, saudaranya yaitu Pertamax Green 95 juga ikutan terkerek naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Di episode kali ini, kita akan membahas mengapa pemerintah tega menaikkan harga di tengah situasi seperti sekarang. Apa dampaknya bagi ekonomi kita? Mengapa kelas menengah diprediksi akan menjadi korban yang paling parah? Dan yang cukup mengkhawatirkan, para ekonom mulai melihat ada risiko krisis yang disebut The Chilean Paradox. Namun, sebelum ke sana, mari kita masuk ke pertanyaan paling mendasar. Kenapa harga Pertamax harus naik sebesar itu dan mengapa harus sekarang? Untuk menjawab ini, kita tidak boleh menutup mata dari apa yang terjadi di panggung dunia. Sejak perang di Timur Tengah pecah pada akhir Februari 2026 lalu, harga minyak mentah dunia langsung melonjak naik. Sebagai negara yang statusnya adalah net oil importer, artinya kita lebih banyak mengimpor minyak daripada memproduksinya sendiri, Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak mentah global. Ditambah lagi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belakangan ini juga sedang mengalami tekanan yang cukup berat. Pertamina sebenarnya sudah menahan harga jual Pertamax ini sejak bulan April yang lalu. Ketika BBM non-subsidi lain sudah naik duluan, Pertamax sengaja dikunci di angka Rp12.300 demi menjaga daya beli masyarakat. Tapi, ibarat bendungan, kalau airnya datang terus-menerus, lama-lama jebol juga. Berdasarkan data, harga keekonomian asli Pertamax di pasar internasional saat ini sudah menembus angka Rp20.000 hingga Rp21.000 per liter. Jadi, bayangkan, harga aslinya 20 ribuan, tapi kemarin dijual seharga Rp12.300. Berarti, selama beberapa bulan terakhir, Pertamina menanggung rugi atas selisih yang sangat besar demi menstabilkan harga di pasar. Dan yang tidak kalah penting, dan ini mungkin tidak banyak diketahui oleh publik, karena Pertamax adalah BBM non-subsidi, secara regulasi harganya memang harus mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan subsidi langsung dari APBN. Jadi, jika Pertamina terus-menerus dipaksa menahan harga di bawah nilai keekonomian, taruhannya adalah keberlanjutan pasokan nasional. Pertamina bisa kehabisan nafas untuk membeli kembali bahan baku minyak mentah dari luar negeri. Akibatnya, bisa terjadi kelangkaan BBM di SPBU. Itu jauh lebih mengerikan. Sehingga, dari sisi korporasi dan anggaran negara, penyesuaian menjadi Rp16.250 ini adalah langkah darurat untuk menyelamatkan rantai pasok energi agar tidak kolaps. Namun, bagi kantong masyarakat Indonesia, kenaikan harga ini dirasa terlalu mendadak dan terlalu tinggi. Kenaikan 32% dalam satu malam itu adalah shock terapi bagi rumah tangga. Selain itu, ada juga biaya-biaya lain yang harus diperhitungkan. Yang pertama adalah ancaman migrasi dari pengguna BBM yang beralih dari Pertamax ke Pertalite, yang pada akhirnya akan menyebabkan subsidi pemerintah menjadi membengkak.
Dan ini kerugian terbesar yang bisa jadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Selisih harga antara Pertamax Rp16.250 dan Pertalite seharga Rp10.000 sekarang melebar menjadi Rp6.250 per liter. Dengan jurang harga selebar ini, konsumen Pertamax dipastikan akan pindah haluan ke Pertalite secara masif. Ujung-ujungnya, beban subsidi APBN justru beresiko membengkak lebih parah akibat migrasi konsumsi ini. Lalu, yang kedua adalah adanya efek domino inflasi. Meskipun Pertamax bukan konsumsi utama angkutan logistik berat karena kebanyakan memakai solar, namun kenaikan harga BBM jenis apapun selalu membawa efek psikologis ke pasar. Biaya operasional UMKM, kendaraan operasional kurir ekspres, hingga ojek online menggunakan Pertamax. Ketika biaya transportasi mereka naik, harga barang dan jasa di hilir lambat laun akan ikut merangkak naik. Yang ketiga, penurunan daya beli konsumen secara agregat. Uang yang tadinya bisa dipakai untuk belanja baju, makan di restoran, atau rekreasi, sekarang harus dialokasikan ekstra hanya untuk mengisi tangki motor atau mobil agar bisa tetap berangkat kerja. Ketika konsumsi rumah tangga melambat, pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan tinggi bisa ikut melambat. Nah, sekarang mari kita bicara mengenai kelompok yang paling terdampak dengan kebijakan kenaikan harga Pertamax ini. Berdasarkan analisa dari salah satu lembaga riset, pengguna Pertamax sebagian besar adalah karyawan swasta, pegawai negeri golongan awal, guru, komuter yang setiap hari menempuh jarak puluhan kilometer, hingga para pengemudi ojek online yang merawat kendaraannya agar tidak cepat rusak dengan menggunakan BBM yang lebih berkualitas. Mereka bukan orang kaya raya pemilik mobil mewah yang tidak peduli harga bensin naik berapapun, dan mereka juga bukan kelompok miskin absolut yang mendapatkan jaring pengaman sosial atau berbagai bansos dari pemerintah. Mereka adalah golongan kelas menengah dan menuju kelas menengah. Mengapa mereka paling menderita? Yang pertama, karena timbulnya kenaikan pengeluaran yang real. Bagi seorang pekerja komuter yang biasanya menghabiskan 50 liter Pertamax per bulan misalnya, biaya transportasi mereka mendadak naik dari sekitar 615.000 menjadi 812.500. Ada tambahan pengeluaran hampir 200.000 hanya untuk bensin. Angka ini mungkin setara dengan porsi belanja susu anak atau kebutuhan pokok bulanan lainnya. Yang kedua, mereka terjebak pilihan dilematis. Opsinya saat ini hanya dua. Bayar lebih mahal dan memotong anggaran kebutuhan lain, atau turun kelas mengantri Pertalite di SPBU dengan konsekuensi performa mesin kendaraan menurun dan waktu produktif habis di antrian yang makin mengular. Yang ketiga, adanya resiko PHK di kuartal ketiga. Data menunjukkan bahwa kenaikan biaya energi global yang diiringi penurunan daya beli domestik berpotensi menekan profitabilitas sektor industri menengah hilir. Diproyeksikan, risiko pemutusan hubungan kerja atau PHK bisa melonjak di kuartal ketiga tahun 2026 ini jika konsumsi masyarakat terus tertekan. Artinya, kelas menengah kita saat ini posisinya seperti terjepit dari berbagai sisi. Harga bahan pangan pokok masih merangkak naik, lapangan kerja baru terasa semakin kompetitif dan menyempit, tekanan pajak PPh dan PPN, dan sekarang dihantam lagi oleh kenaikan BBM non-subsidi andalan mereka. Mereka adalah kelompok yang bekerja paling keras, menopang roda ekonomi lewat pajak dan konsumsi, tetapi paling minim menerima bantuan langsung dari negara ketika krisis melanda. Sehingga ada kekhawatiran dari para ekonom bahwa kegelisahan dari kelas menengah ini akan berujung kepada krisis yang bernama The Chilean Paradox atau Paradoks Chile. Beberapa tahun yang lalu, negara Chile di Amerika Selatan dipuji oleh lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia dan IMF sebagai bintang kelas ekonomi di wilayahnya. Pertumbuhan ekonomi PDB-nya sangat stabil, inflasi terkendali, iklim investasi luar biasa ramah. Dan di atas kertas, secara statistik makro, Chili adalah negara paling maju dan sukses di Amerika Latin. Namun, pada tahun 2019, sebuah kebijakan kecil memicu ledakan sosial yang tidak terduga.
Pemerintah Chili menaikkan tarif kereta bawah tanah sebesar 30 peso. Mungkin sekitar beberapa ratus perak jika dirupiahkan. Di luar dugaan, kenaikan kecil itu memicu demonstrasi besar-besaran. Jutaan orang turun ke jalan bukan semata karena kenaikan tarif kereta, tapi karena akumulasi rasa frustasi terhadap ketidakadilan ekonomi yang sudah berlangsung lama. Jadi, apa yang salah? Negara yang ekonominya katanya tumbuh bagus di atas kertas bisa mengalami kerusuhan sosial yang begitu masif. Itulah namanya the Chilean paradox. Paradoks di mana indikator ekonomi makro di tingkat elit terlihat sangat sehat dan berkilau, tetapi menyembunyikan realita mikro yang rapuh di akar rumput. Di Chili kala itu, pertumbuhan ekonomi dinikmati secara tidak merata. Biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan transportasi terus meroket membuat kelas menengah merasa mereka sangat tertekan, lelah, dan merasa tidak memiliki masa depan meskipun negaranya disebut makmur. Ketika kelas menengah merasa bahwa mereka bekerja keras namun tidak mendapatkan imbalan yang adil dari sistem, maka stabilitas sosial negara tersebut berada dalam bahaya besar. Sekarang, coba kita refleksikan ke Indonesia per Juni 2026 ini. Narasi resmi pemerintah selalu menekankan bahwa ekonomi kita tumbuh baik, inflasi umum terkendali, dan proyek-proyek strategis nasional terus berjalan. Tapi mari kita dengar suara teman-teman mahasiswa yang berorasi menentang kebijakan kenaikan harga Pertamax. Mereka mengatakan dengan lantang bahwa ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat tidak ada yang berubah. Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, dan rakyat merasa diperas oleh berbagai pungutan. Kenaikan harga Pertamax sebesar 32% ini bisa jadi merupakan titik jenuh atau tipping point yang mirip dengan kenaikan tarif kereta di Chili. Ketika tekanan ekonomi terhadap kelas pekerja dan mahasiswa sudah melampaui batas toleransi mereka, data pertumbuhan ekonomi makro di atas kertas tidak akan lagi bermakna. Gejolak sosial dan gelombang demonstrasi mahasiswa pada hari Jumat tanggal 12 Juni lalu adalah pengingat bagi pengambil kebijakan bahwa the Chilean paradox adalah nyata dan bisa terjadi jika pemerintah abai terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Jadi Sobat Linomics, kebijakan menaikkan harga Pertamax ini memang sebuah dilema nasional. Di satu sisi, kita paham bahwa dinamika global dan kesehatan keuangan BUMN energi harus dijaga agar pasokan minyak kita tidak terputus. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menghantam jantung pertahanan ekonomi kelas menengah, motor penggerak utama konsumsi domestik kita. Gelombang demonstrasi mahasiswa yang memenuhi jalanan pada hari Jumat 12 Juni lalu bukan sekedar luapan emosi sesaat. Itu adalah representasi dari suara masyarakat yang merasa bahwa angka-angka pertumbuhan ekonomi yang positif belum sepenuhnya paralel dengan realita di atas meja makan mereka. Ini adalah momentum berharga bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali pos-pos anggaran dalam APBN, memastikan efisiensi belanja negara, dan yang paling penting, mengembalikan fokus kebijakan pada perlindungan daya beli masyarakat. Terima kasih Sobat Linomics, tetap semangat, tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya, saya Fahlino Suip.